Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Dan kali ini emiten retail ada Era. Dan kebetulan Era mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini dan juga masuk ke dalam deretan top gainers. Informasi terbaru apa saja yang terjadi kepada Era dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, emiten retail PT Era Jaya Swasembada Tbk atau Era menyatakan penjualan daring naik signifikan seiring dengan strategi bisnis perseroan dengan membangun konsep omnichannel, di mana konsep ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengambil atau dikirim barang dari toko. Dikutip dari berbagai sumber, Chief Executive Officer Grup Era Jaya Hasan Aula kepada media mengatakan, pihaknya terus membangun kompetensi dan memberikan perhatian yang sama antara penjualan saluran daring dan fisik. Sejak pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial berskala besar berlaku, terlihat ada peningkatan signifikan penjualan online atau mobile selling. Namun, sejak toko fisik perseroan dibuka, efek penjualan daring sudah menunjukkan proporsi baru atau kenormalan baru. Di semester kedua tahun 2020 ini, Era akan terus memonitor perkembangan pasar terkait kondisi pandemi dan mendorong penjualan melalui inisiatif yang inovatif, program promosi yang tepat. Hingga akhir Maret 2020, Era membukukan laba bersih sebesar 102,7 miliar rupiah. Realisasi ini meningkat signifikan 116,78% dibandingkan perolehan tahun sebelumnya, sebesar 47,38 miliar rupiah. Kenaikan laba ini juga dikontribusikan oleh pertumbuhan penjualan sebesar 9,58% secara year on year menjadi 7,81 triliun rupiah pada triwulan pertama tahun ini. Pendapatan perseroan pada kuartal ini didominasi oleh penjualan telepon seluler dan tablet sebesar 76,09%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dari informasi fundamental berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan dari saham Era baik secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini maupun di sepanjang tahun 2020. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Era di sepanjang perdagangan hari ini. Mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi sampai dengan pembukaan sesi kedua, dan kita juga akan update bagaimana posisi saham Era di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Pada pukul 9 pagi tadi, Era bergerak di level 1430, kemudian pada pukul 10 ini mengalami koreksi berada di level 1425. Sementara pada penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini, Era kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menembus di level 1455. Sementara pada pembukaan sesi kedua, Era masih melanjutkan penguatan dan berada di level 1465. Kami juga akan sampaikan update dari posisi penutupan saham Era di sesi kedua hari ini berada di level 1455 atau mengalami penguatan di 5,82% meskipun posisinya lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi pembukaan sesi kedua di perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Era di sepanjang tahun 2020. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di sepanjang perdagangan di 2020 akan terlihat bagaimana pola pergerakan saham Era, kemudian juga level terendah yang sudah disentuh sebelumnya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, di 2 Januari, posisi saham Era berada di level 1830, di 3 Februari mengalami koreksi dalam, meninggalkan 1800-an dan menyentuh ke level 1500-an, tepatnya di 1560. Di Maret, pemirsa, mengalami penguatan tipis di 1590, namun di 1 April ini mengalami koreksi yang cukup dalam, level 1000-an ditinggalkan oleh Era dan berada di level 885. Kemudian mulai 4 Mei, Era Jaya kembali bangkit dan mengalami penguatan di 1205, sementara di 2 Juni di 1260, sementara di 6 Juli di perdagangan hari ini menyentuh level tertingginya di 1465. Meskipun sudah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir, Era belum mampu menyentuh ke level tertinggi sebelumnya yang dicapai di perdagangan di awal tahun di 2 Januari, tepatnya di 1830. Ya, dari pola pergerakan teknikal di sepanjang 2020, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sisi valuasi dari saham Era. Apakah masih menarik atau tidak? Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, valuasi dari saham Era.
Mungkin saja ini juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ya, untuk valuasi dari saham ERA, di mana untuk sisi PER-nya ada di 11,2 kali, kemudian juga sales ratio-nya atau PSR-nya ada di 0,15 kali, book value ratio atau PVR ada di 0,93 kali, sementara untuk cash flow ratio atau PCFR ada di 3,26 kali, PER-nya di 11,2 kali, sementara PBV-nya ada di 0,93 kali. Valuasi dari saham PT Arjaya Swasembada Tbk atau dengan kode saham ERA.